Selamat siang Mbak April, bagaimana kabarmu? Selamat siang Pak, Alhamdulillah baik Kamu Pak. tahu, saya melihat waktu memeriksa tugas daur air, Ya Pak, Mbak April tidak mengumpulkan, sedangkan Mbak April masuk sekolah hari ini. Apakah ada masalah? Mohon maaf Pak, tadi malam saya menonton kuda lumping dan ketiduran. saya Oh begitu, memang kalau mengantuk sebaiknya langsung tidur demi menjaga kesehatan. Nah, sudah kamu periksakan, sekolah juga penting, harus dikerjakan. Masih ingatkah kamu tentang keyakinan kelasnya benar? Keyakinan kelas apa ya? Tentang salah satu aturan sekolah kita. Bisakah kamu berjanji untuk selalu mengerjakan tugas rumah yang diberikan lain kali? memakai sepatu saat sekolah. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keyakinan kelas kamu pada sadar ke sekolah? Kalau boleh saya akan mengerjakan tugas Kan saat tapi istirahat di rumah. boleh saja, tapi Pak Guru hanya mengizinkan sekolah kali ini. Lain kali apa yang harus Pak kerjakan di rumah, jangan di sekolah. Ya Nanti Pak, saya terima akan kasih. membantu. Selamat siang Mbak April, bagaimana kabarmu? Selamat siang Pak, Alhamdulillah baik Pak. Saya melihat, baiklah, waktu memeriksa tugas daur air, Mbak April tidak mengumpulkan, sedangkan Mbak April masuk sekolah hari ini. Apakah ada masalah? Nggak sembuh ya? Mohon maaf Pak, tadi malam saya Baiklah. menonton kuda Kamu lumping boleh dan kembali ke ketiduran. kelas. Oh begitu. Memang kalau mengantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 1 Mendosuri Bapak Selamat Waluyo. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Mendosuri. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka, untuk sekedar curah pendapat, berdiskusi tentang budaya positif kami dengan tiada halangan suatu apapun. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamat. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya apa yang ada di layar ini itu judul memang saya buat sendiri seperti itu, menyemai budaya positif SD Negeri 1 Wodosuli. Bukan artinya yang pertama, bukan artinya saya ingin menggurui, saya ingin memberi tahu dan lain sebagainya, tapi di sini kita adalah curah pendapat, berdiskusi, sekedar saya membagikan apa yang saya dapat dari program guru penggerak, dan salah satunya adalah berbagi. Bapak dan Ibu semuanya, menyemai budaya positif SD Negeri 1 Wodosuli. Fokus kita adalah budaya positif. Mungkin di sekolah, kalau saya melihat kurikulum sekolah SD Negeri 1 Wodosuli, kita punya kegiatan harian, kita punya kegiatan mingguan, kita punya kegiatan bulanan yang selalu biasanya kita lakukan, yang tiap pagi bersalaman tiap pagi, kemudian ada one day one surah kalau saya tidak salah, kemudian juga saling sapa, berdoa tiap pagi dan pulang, menyanyikan lagu kebangsaan dan literasi, itu yang harian. Kemudian yang mingguan kita ada kultum, kita ada beberapa hal yang lain, kemudian ada bulanan yang mungkin baru kita canangkan tahun ini ya. Ada, kalau saya tidak salah ingat, mendongeng,
kemudian bildacil, kemudian menyanyi. Nah, kaitannya dengan budaya positif, apa yang selama ini kita lakukan, kalau kita rasa lebih dalam, itu adalah sebuah pembiasaan, belum sampai ke budaya. Bedanya apa? Kalau menurut saya sedikit sekali bedanya. Bedanya adalah motivasi. Pembiasaan biasanya motivasinya eksternal, sementara budaya positif seharusnya sudah internal. Jadi itu sebagai intro saja, yang pertama sebagai pembuka saja. Pembuka yang kedua adalah kita tentu membayangkan kalau di kelas itu anak-anak bisa menyerap apa yang setiap materi, kemudian setiap kegiatan yang dilaksanakan di kelas, anak-anak paling tidak bisa menyerap 80-90% apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan. Itu sudah merupakan hal yang membanggakan bagi guru. Tapi melihat kenyataan yang ada, mungkin kita harus berusaha lebih. Lanjut mungkin ini kita lewati. Quote awal sebetulnya, quote awal yang kita pakai di mungkin guru penggerak adalah ini: pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Pendidikan menuntun lahir dan batin manusia agar mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Banyak mungkin hal-hal yang perlu kita rasa lebih dalam. Pendidikan adalah proses. Kemudian proses apa? Memanusiakan manusia. Pendidikan menuntun. Jadi kalau kita lihat dalam kurikulum Merdeka, teori yang digunakan bukan lagi teori tabula rasa, artinya anak bukan kertas kosong, tapi teorinya sudah teori konvergensi. Anak itu kalau saya pribadi membayangkan semacam kitab yang sudah terisi penuh, yang turun dari Sang Maha Pencipta, namun tugas guru adalah menuntun lahir dan batinnya. Tugas guru adalah menebalkan hal-hal yang baik dan membiarkan hal-hal yang kurang baik. Kita tidak bisa menafikan hal-hal yang kurang baik itu hilang, tapi tetap ada, walaupun nanti istilahnya warnanya jangan ditebalkan. Kita hanya menebalkan hal-hal positifnya saja. Agar apa? Agar mencapai kemerdekaan. Itu asas dasarnya, mungkin salah satu asas dasar adanya kurikulum merdeka adalah mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah quote dari Ki Hajar Dewantara. Lanjutin. Dan sekarang kita masuk ke fokus kita sesuai dengan judul yang tadi saya sampaikan, budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah untuk membentuk karakter murid, guru, bahkan sampai ke visi dan misi sekolah. Ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita tahu banyak, mungkin kemandirian, kejujuran, saling menghormati, empati, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai positif yang sudah disepakati sebagai hal yang baik, sebagai nilai yang baik oleh hampir seluruh manusia.
diterapkan di sekolah untuk membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Bahkan visi misi sekolah ini untuk saat sekarang, bahkan untuk kurikulum merdeka, itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan mampu membentuk karakter. Lalu sebetulnya ini hubungannya adalah ya, dengan hasil akhir dari nilai kebajikan yang digunakan oleh kita adalah ini, profil pelajar Pancasila. Nah, hari ini, siang ini, kita akan membahas beberapa, ada lima hal konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, restitusi, dari kontrol guru dan segitiga restitusi. Oke, langsung ke nilai-nilai kebajikan. Tadi sedikit saya singgung nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh hampir seluruh manusia di dunia ini adalah paling tidak ini. Saya menulis beberapa. Ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, dan apapun itu banyak sekali. Nah, nilai-nilai kebajikan ini utamanya kalau kita sebagai guru nanti masuknya di kelas jadi keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, ada quote ini dulu, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Seperti yang saya bilang, bahwa nanti nilai-nilai kebajikan itu akan masuk kepada keyakinan kelas. Untuk apa? Agar diimplementasikan oleh murid menjadi disiplin positif. Bapak Ibu semuanya, saya yakin di kepala kita masing-masing itu sangat berbeda sekali definisi disiplin. Mungkin ada yang membayangkan anak tidak pernah terlambat itu disiplin. Anak mengerjakan tugas dengan baik itu disiplin. Kemudian mungkin anak mau menjadi petugas upacara, itu disiplin. Namun yang perlu diingat adalah awal kita tadi, bahwa bedanya self disiplin dan disiplin yang umum kita bayangkan, bahwa self disiplin itu berasal dari motivasi internal. Sementara biasanya pembiasaan, aturan, dan lain-lain di sekolah itu berkaitan dengan motivasi eksternal, dari luar. Kalau kita lihat quote dari Ki Hajar Dewantara ini, sebetulnya yang harus dikembangkan itu adalah kita sendiri yang mewajibkan kita. Jadi yang pertama sebetulnya harusnya adalah self disiplin dulu. Baru kemudian kalau itu tidak berkembang, maka baru penguasa lain yang mendisiplin diri kita. Artinya kalau di sekolah mungkin guru, mungkin kepala sekolah, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Namun tetap ada di dalam suasana yang merdeka, artinya bebas tekanan.
Lanjutkan. Nah, ini disiplin positif. Jadi intinya disiplin positif itu untuk apa? Disiplin positif, saya tidak bisa menyimpulkan definisinya. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan sendiri nanti definisi disiplin positif itu seperti apa sih. Yang pasti tujuannya adalah satu, mengajarkan tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri murid. Artinya yang pertama tanggung jawab dan kesadaran diri. Yang kedua, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku agar dapat mengontrol setiap tindakan mereka. Jadi kalau dalam bayangan saya, setiap tindakan ada resikonya dan kita tidak boleh bahkan protes dengan resiko itu, karena apapun tindakan sekecil apapun, bahkan misalkan berlatih sepeda, resikonya kan jatuh. Bahkan bayi pun berlatih jalan, mereka akan punya resiko. Jadi kalau kita lihat ya, dua ini saja, ada tanggung jawab, kesadaran diri, konsekuensi. Tiga-tiganya sudah motivasi internal dari dalam diri. Kemudian didasarkan pada tumbuhnya motivasi internal, bukan merupakan paksaan dari pihak luar. Mungkin takutnya begini, mungkin anak murid kita di sekolah, dia diam, dia santun, dia menurut dengan kita, tapi kita tidak tahu di rumah seperti apa. Nah, jika disiplin positif ini bisa diterapkan, maka dimanapun dia berada, maka dia akan seperti itu juga berlaku yang sama. Tapi kembali lagi ke kenyataan yang kita punya sebetulnya Bapak Ibu, bahwa apa yang saya sampaikan ini hanyalah sekedar pemikiran ideal, karena ya seperti kita tahu antara impian dan kenyataan itu kadang kesenjangannya sangat jauh. Namun paling tidak ini jadi satu patokan tolok ukur. Saya berhasil membuat siswa mempunyai disiplin itu yang seperti apa tolok ukurnya. Oh, dia bisa mengontrol diri, dia bisa bertanggung jawab dengan perbuatannya, dia sadar apa yang dia lakukan, dia tahu konsekuensinya. Berarti itu sudah kita bisa dikatakan berhasil. Yang kedua, tentang motivasi perilaku manusia. Kaitannya dengan motivasi eksternal dan motivasi internal, sebetulnya saya tidak mau berpanjang lebar dengan ini. Ada tiga. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, kemudian yang merupakan motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah kondisi idealnya, walaupun mungkin yang sebelah kirinya kenyataan yang kita hadapi. Namun menurut saya baik juga kita selalu membayangkan secara positif, idealnya itu anak harus seperti ini, anak harus seperti ini, anak harus seperti ini, agar kita punya semacam tolok ukur, semacam target. Lanjut. Nah, ini mungkin bisa sebagai gambaran untuk Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas. Yang pertama jelas, kesepakatan kelas itu terbatas hanya di kelas itu. Artinya ketika anak keluar, mungkin pikiran anak saya sudah terbebas
dari aturan di kelas itu. Jadi saya bisa berbuat semaunya. Keyakinan kelas lebih besar dari itu karena keyakinan kelas menanamkan yang kita bahas tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Lalu bagaimana? Kita lihat nanti sedikit perbedaannya mungkin. Keyakinan kelas dibentuk melalui kesepakatan antara guru dengan murid. Jelas ada kesepakatan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan dilakukan di lingkungan sekolah. Dan satu lagi yang saya lupa, mungkin jangan terlalu banyak karena mungkin nanti anak malah justru susah untuk mengingatnya. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas ini? Langsung ke contoh saja, Bapak Ibu. Yang berada di sana itu adalah kesepakatan kelas. Biasanya anak kan, Pak, maunya kelas ini seperti apa aturannya? Dilarang membuang sampah sembarangan, Pak. Dilarang membuang sampah di temannya. Harus pagi-pagi, tidak boleh coret-coret tembok kelas, dilarang mencoret bangku dan kursi kelas dan lain sebagainya. Nah, itu adalah usulan dari anak. Dari banyak usulan ini kita satukan, kita jadikan kalimat universal. Dan ingat, kalimat yang digunakan harus kalimat positif, jangan negatif. Dilarang itu kan kalimat negatif, tidak boleh. Hindari itu, langsung ke kalimat positif yang kemungkinan besar anak mudah mengingatnya. Dari itu semua, saya mencoba membuat keyakinan kelas jaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi dengan itu saja mungkin anak yang mandi tidak kamu tadi pagi, berarti kamu tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kamu coret-coret tembok ya, kamu tidak menjaga. Nah, itu sudah tercakup di situ. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah punya gambaran bedanya kesepakatan dan keyakinan kelas. Sekedar memperlihatkan saja ini yang keyakinan kelas yang kita buat di kelas 5 hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama jaga kebersihan diri dan lingkungan, kemudian saling menghormati dan menghargai. Ini yang usul dari mungkin 9 deret, tidak boleh berkelahi dengan teman, tidak, kalau meminjam harus dan lain sebagainya, ini masuk ke sini. Kemudian belajar, ada usulan belajar pakai HP, belajar pakai LCD dan lain sebagainya, maka saya rangkum dalam belajar dengan kreatif dan inovatif. Kemudian jujur dalam hal apapun, dan yang terakhir bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Begitu untuk keyakinan kelas. Ini kan baru semester awal, mungkin bisa sebagai salah satu acuan dalam kita membuat keyakinan kelas. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita lihat ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Yang poin 1 itu adalah, kalau menurut saya, analisa saya sendiri sih, bertahan hidup itu berkaitan dengan unsur biologis, makan, minum, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. 2, 3, 4, 5 itu berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan pola pikir, berkaitan dengan kalau sosial berarti berkaitan dengan kebutuhan murid di sekolah. Kalau yang nomor 1 bertahan hidup, jelas artinya ketika murid sudah sampai sekolah, berarti kebutuhan yang nomor 1 itu sudah terpenuhi. Gak mungkin dari rumah itu belum terpenuhi.
Kita lanjutkan. Hubungannya mungkin bisa menonton tapi suaranya kok bukan mungkin. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang
sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan
kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Ya, demikianlah Bapak Ibu. Ini mohon maaf lupa menyampaikan tadi bahwa sebetulnya di sini saya bukan pemberi jawaban, bukan untuk memuaskan jenengan juga. Saya bukan alat pemuas, dan malah justru saya ingin banyak pertanyaan di jenengan semua. Jadi beberapa video mungkin saya tampilkan agar Bapak Ibu punya gambaran sendiri-sendiri. Saya tidak bisa menyimpulkan karena dari awal saya sudah bilang bahwa mungkin yang di kepala Bapak Ibu beda dengan yang di kepala saya. Tapi apapun itu, saya yakin itu mengerucut ke satu hal yang sama. Dengan kata kunci budaya positif tadi, saya yakin itu mengerucut ke satu hal yang sama. Lanjut deh Bapak Ibu. Kita ke 5 posisi kontrol guru. Jadi ada bagaimana kita berinteraksi dengan murid-murid, bagaimana kita melihat murid yang mempunyai masalah, bagaimana menyelesaikannya. Yang pertama kita bahas adalah posisi kontrol guru dulu. Ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengawas, dan manajer. Khusus manajer saya hitamkan sendiri karena itu adalah posisi idealnya. Dan seperti biasa, salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum.
2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, ini tadi Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir akan saya sampaikan yaitu tentang restitusi yang kedua, tentang segitiga restitusi. Nah, saya tidak akan banyak membahas ini. Pada intinya segitiga restitusi adalah cara untuk menangani murid yang bermasalah, itu kalau yang ada di kepala saya. Intinya guru harus dalam posisi manajer, kemudian menggunakan segitiga restitusi yang terdiri dari validasi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti apa segitiga restitusi? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang cara. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain soal fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget.
Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2.
kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tidak, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan dimulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai trigger dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Itulah Bapak Ibu. Mungkin dengan yang tadi kita lihat bersama-sama sudah ada gambaran budaya positif, cara membangun budaya positif itu seperti apa. Kita guru, kita berada di kelas, maka yang pertama kali jelas kita untuk membangun lingkungan besar sekolah. Yang kita bangun dulu adalah kelas. Paling tidak Bapak Ibu guru sudah punya gambaran bagaimana membuat keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas itu dihubungkan dengan ketika intinya keyakinan kelas itu adalah pegangan bagi kelas itu ketika menemui masalah. Dan ketika bermasalah maka penyelesaiannya adalah dengan menggunakan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin itu ya Bapak Ibu semuanya. Yang jelas saya mohon maaf telah mengganggu kemerdekaan Bapak dan Ibu semuanya. Yang kedua, terima kasih sekali atas kesediaannya untuk mengikuti sesi sharing pada siang hari ini. Dan dari saya apabila ada kesalahannya dan jelas banyak kekurangannya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.